Tunggu sebentar. Itu permen KB yang katanya 100% bisa mencegah kehamilan kalau dimakan. Permen itu rasanya seperti apa? Penasaran? Jujur saja, aku ini lemah kalau ada orang yang mencoba merayuku. Sangat lemah. Aku memang memutuskan untuk tidak menolak Kel lagi, tapi bukan berarti aku boleh menyerahkan diri dengan cepat tiap kali dia merayuku. Tapi yang semalam luar biasa sekali. Kalau aku terus tinggal di rumah keluarga Child, memang sih tempat ini sangat mewah. Dan semua orang termasuk para pegawai Kel dan Claire berusaha membuatku merasa nyaman berada di sini. Tapi aku tidak melakukan apapun yang membuatku pantas menerima semua ini. Meskipun Kel kelihatannya tidak akan menghancurkan dirinya sendiri, aku tetap tidak mau hidup dengan bergantung padanya. Lagi pula, kalau ingat hutangnya Kondian, aku harus memastikan bahwa aku bisa mandiri. Sedang memikirkan apa? Bukan apa-apa, cuma... Apa kamu tidak bisa tidur atau ada sesuatu yang kamu khawatirkan? Bukan begitu. Aduh, tampangnya kok seperti yang baru menyadari sesuatu. Apa kamu sedang memikirkan tentang bayi? Bayi? Maksudnya bayi kami? Kel, apa kamu ingin memelihara hewan atau sejenisnya? Sama sekali tidak. Lantas, yang kamu maksud dengan bayi itu? Menurutku, anak bayi yang mirip denganmu pasti akan manis sekali. Apakah terlalu cepat untuk membicarakan hal ini? Banget, kecepatan banget. Memangnya ini jalan tol? Dia ini seperti pengemudi yang tidak tahu batas kecepatan saja. Kel, kita bahkan belum melewati upacara pertunangan kita loh. Hehehe. Kenapa tiba-tiba dia bicara soal anak bayi, padahal dia bukan tipe yang ingin punya anak. Bahkan ketika berpacaran dengan Vanessa, si tokoh utama perempuan di cerita aslinya sekalipun. Buru-buru mengambil kesimpulan sepertinya sesuatu yang mendarah daging di keluargaku. Lalu, kesimpulan macam apa yang keburu kamu ambil kali ini? Bahwa kamu Amelia Dian akan berada di sisiku selamanya. Meskipun aku mendekatimu karena mengincar uangmu, Kebetulan kamu mengungkit tentang hal itu, Nona. Kamu tidak usah khawatir soal masalah uang. Meskipun aku mendadak bangkrut, sekarang cucu cicit kita di masa depan tetap akan bisa hidup sejahtera dengan uangku. bukan. Maksudku itu, aku mendekatimu dengan alasan yang tidak tulus. Aku memang tidak suka orang seperti itu. Tapi, kalau kamu memang cuma mengincar uangku, bukankah seharusnya kamu akan ingin cepat-cepat bisa jadi dukces? Coba rayu aku, supaya aku segera menjadikanmu duksesku. Akan kuterima niat tidak tulusmu itu dengan terbuka. Maksudku itu. Masa kamu sudah puas dengan menjadi tunanganku saja? Padahal sudah berkali-kali ku bilang aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Kel, tunggu dulu. Padahal kamu sendiri yang bilang kamu menginginkanku hanya karena kekayaanku, tidak puas hanya dengan wajah dan tubuhku saja. Karakter ini kenapa sih? Apa kepalanya kebentur entah di mana? Maafkan aku tiba-tiba bicara soal punya anak bayi. Aku sebenarnya pernah belajar hal itu sesuatu yang perlu kita putuskan bersama. Belajar? Dari mana? Dari buku 10 cara membentuk keluarga bahagia dan 19 saran untuk para suami yang mencintai istri mereka. Astaga, dari mana dia menemukan buku-buku romantis begitu? Kalau kamu memang tidak ingin punya bayi, kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu masih khawatir juga, aku bisa minta untuk dibuatkan teh kapicus besok. Oh,
Teh ajaib yang 100% bisa mencegah kehamilan meski cuma diminum setetes saja. Di cerita aslinya, Kel tidak ingin punya anak karena dia khawatir akan memperlakukan anaknya dengan buruk, bagaimana ayahnya memperlakukan dia. Dia juga khawatir anaknya kelak akan memicu kenangan buruk yang didapatnya waktu masih kecil dulu. Kenapa dia malah? Kel, kamu benar-benar ingin punya anak bayi? Sebenarnya aku agak khawatir, aku malah akan bersikap dingin ke anakku sebagaimana sikap ayahku dulu padaku. Tapi, mana mungkin aku sanggup memperlakukan dengan buruk anak yang kamu lahirkan. Aku sangat menyukaimu, sampai-sampai aku tidak bisa berhenti tersenyum. Bagaimana kalau ternyata aku tidak ingin punya anak? Apa itu artinya aku bisa menguasai perhatianmu untukku sendiri? Aku tidak keberatan. Jangan khawatir, kalau kita punya anak nanti, aku akan sangat menyayanginya, terutama kalau dia mirip denganmu. Entah seperti apa rasa sakit yang perlu ditanggung Kel. Rona, ada apa? Lihatlah ke arahku. Sampai-sampai membuatnya berkata tidak ingin jadi seperti ayahnya dan akan memastikan bahwa anaknya tidak akan mengalami hal yang sama. Mana mungkin aku bisa menolaknya? Sudah kuputuskan. Meskipun kelak Kel akan meninggalkanku demi Vanessa, untuk sekarang aku akan mencintainya dengan segenap hatiku. Meskipun Kel meninggalkanku, aku cuma akan bersedih sebentar saja. Asal ada kamu, aku pasti tidak akan jadi seperti ayahku. Ngomong-ngomong, apa biasanya kamu memberi pelukan hangat seperti ini ke orang lain juga? Entahlah, kurasa ini cuma karena suhu normal tubuhku. Sejauh ini kamu satu-satunya yang kupeluk seperti ini. Jadi aku tidak yakin apa orang lain punya pendapat yang sama atau tidak. Jadi aku yang pertama bagimu juga. Sepertinya aku sudah menggali kuburanku sendiri. Kenapa ya? Kok tiba-tiba rasanya capek banget? Kalau begini terus, bisa-bisa kita bakal terjaga sampai matahari terbit. Selamat tidur, Kel. Sudah malam ini, cukup sampai segini saja. Kamu tidak perlu menjawab. Aku tahu aku memang yang pertama bagimu. Apa? Kenapa kamu yakin sekali? Tentu saja, karena aku ingat malam pertama kita. Hehe. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.